Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ya. Ada sebuah komentar ya dari saudara kita. Saya mau tanya, kalau wirid di siang hari waktu sholat duhur, apakah bisa kena sasaran? Ya bisa saja. Ya. Bisa saja. Ya. Waktu duhur kamu mengamalkan amalan pengasihan. Waktu subuh juga bisa. Waktu duhur bisa, waktu asar bisa, waktu malam lebih bagus lagi. Kenapa waktu malam itu bagus? Itu karena hening gitu loh. Gangguan itu tidak ada. Dan Anda akan lebih mudah masuk ke frekuensi energi. Beda dengan ketika kita melakukan di pagi hari ya. Pagi hari, siang hari, sore hari ya. Itu gangguan banyak sekali gitu loh ya. Misalkan Anda zikir di musola atau di masjid ya, habis sholat duhur jamaah terus Anda zikir. Tiba-tiba ada klakson mobil, tin 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 itu ya. Pasti terganggu. Atau ada teman Anda panggil, "Weh, sini ya ini." Pasti terganggu. Beda ketika Anda mengamalkan ya di malam hari ya habis jam 9 ke atas itu. Ya. Nah, itu kan tenang toh. Orang-orang sudah pada istirahat, orang-orang sudah pada tidur. Target pun juga sudah tidur. Nah, itu waktu-waktu yang bagus ya. Waktu-waktu yang bisa Anda lakukan untuk amalan pengasihan supaya lebih maksimalnya di situ. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Tetap bisa. Ya. Ibaratnya hambatannya sulit gitu loh. Hambatannya banyak gitu. Ketika siang hari, pagi, sore itu hambatannya banyak daripada ketika malam. Ya. Kita untuk masuk ke alam keheningan ya, alam penghayatan, alam penjiwaan. Itu malam itu akan lebih bagus. Ya. Nah, terus juga pertanyaan saudara kita ya. Ini masih sama ya, pertanyaan sama. Mau tanya, kalau wirid ke target tapi jarak jauh ke Jateng, bisa tembus dayut? Bisa saja. Ya, jarak jauh. Ya. Ibarat gini ya teman-teman ya. Saya punya motor Vario ya. Saya punya motor Vario itu 1 liter katakanlah 50 kilo. Ya. Bensin 1 liter saya pakai ya, untuk perjalanan itu 50 kilo. Dari Pasuruan ya, misalnya ke barat ini. Kemana ini? Bentar ya. Ke Jawa Tengah, ke barat. 50 kilo. Saya dari Pasuruan 50 kilo. Ya paling sampai Mojokerto atau Jombang. Mojokerto lah ya, perbatasan Jombang. Nah, untuk sampai ke Jawa Tengah ya, saya butuh beberapa bensin. Ya mungkin 10 liter. Ya. Ilustrasinya seperti itu. Ketika kamu punya target jauh, otomatis butuh energi yang besar. Nah, ketika kamu belum berhasil, berarti energimu kurang. Bukan tidak bisa ya, tetap kamu bisa ya. Bisa sampai, tapi energimu yang berkurang. Itu yang terjadi itu seperti itu. Tetap kamu akan bisa sampai kepada target, tapi energimu berkurang. Apa kurang? Ya. Nah, supaya bisa berhasil, kamu tambah bensinnya. Kamu tambah akomodasinya. Apa yang perlu kamu persiapkan untuk perjalanan dari Pasuruan ke Jawa Tengah? Untuk makannya berapa gitu loh. Ya, untuk bensinnya berapa? Sama saja seperti itu. Jadi ketika kamu mengamalkan sebuah amalan pengasihan dengan target yang jauh, dengan target yang menurutmu itu di atas kemampuanmu, kamu butuh energi yang lebih besar. Bisa ditambah dengan puasa untuk menambah energinya. Dan yang paling penting adalah keyakinan. Kamu yakin, gitu. Kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan itu, kamu yakin, gitu. Tidak ragu-ragu sama sekali. Tidak peduli, jangankan Jawa Tengah, ya, kamu di mana? Masih di Indonesia. Wong yang di luar pulau, yang di luar negara, ya, luar negeri. Nah, itu saja tembus kok. Ya, kecuali dia itu di neraka gitu ya, atau di surga itu ya. Tidak bisa tembus di alam
kubur itu tidak bisa tembus. Ya. Karena apa? Ya sudah tidak bernyawa kok gitu loh ya. Ya. Selanjutnya saya sudah poster, ini pertanyaan lagi ya. Ini masih sama hubungannya ya. Saya sudah poster dengan puasa, tapi amalannya saya kurangi porsinya menjadi 600 kali per hari. Yang mau saya tanya, apakah powernya sama dengan bacaan 1000? Ya beda. Ya. Jadi misalkan Anda mengamalkan ya. Mengamalkan 1000 kali ya, 1000 kali dengan puasa, 1000 kali 600 dengan puasa. Ya beda. Ya lebih banyak 1000 kali. Ya, atau ketika kamu mengamalkan 1000 kali enggak pakai puasa. Dengan 600 pakai puasa. Yo, lebih besar yang pakai puasa tadi, energinya. Nah, ketika kita sudah membandingkan seperti itu, ya, yang perlu Anda lakukan adalah kualitasnya. Kualitas dari zikirmu, kualitas dari puasamu. Jadi secara kuantiti kita penuhi, secara kualitas juga kita maksimalkan. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Berpikir, bertindak seperti itu. Ya, jangan sampai ketika kita, saya zikir, wirid, puasa misalkan. Ya, saya sudah baca 1000 kali. Ya, tapi kalau kualitasnya enggak ada. Misalkan kualitas ini kaitannya dengan, misalkan Anda naik motor ya, pakai bensin. Bensinnya itu ada kecampuran minyak gas, solar, ya, macam-macam. Ya, kira-kira untuk perjalanan menghambat enggak? Ya pasti menghambat. Beda lagi ketika bensinmu adalah Pertamax plus. Berarti kualitasnya lebih bagus daripada bensin ini. Hambatannya apa? Mudah, enggak ada. Ya, jadi secara kuantiti terpenuhi, secara kualitas dipenuhi. Lah, itu bisa dilihat dari ketika kamu mengamalkan. Ketika kamu mengamalkan yang menurutmu secara quality, ya secara kuantiti, ya secara jumlah itu sudah terpenuhi. Tapi tidak berhasil, berarti ada di kualitasnya yang perlu diperbaiki. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Ya, paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa Anda pahami ya. Bisa Anda pahami, bisa Anda praktekkan. Dan semoga berhasil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.